mendukung pengurangan tim Serie A, Kapten Juventus banyak yang menghalang. Beberapa bulan lalu, Serie A dikabarkan mempertimbangkan opsi mengurangi peserta kompetisi dari 20 tim menjadi 18. Gagasan ini didukung oleh Giorgino Chiellini selaku Kapten Juventus. Seperti yang diketahui, pandemi COVID-19 membuat banyak kompetisi sepak bola, khususnya Eropa, harus ditunda untuk beberapa bulan. Dampaknya sangat terasa dalam penentuan jadwal begitu pertandingan kembali digelar. Efeknya tidak hanya berlangsung pada tahun 2020 saja, tapi berlanjut hingga sekarang. Klub-klub juga harus mulai jadwal pertandingan yang sangat padat, sehingga memicu penggelaran kompetisi untuk mempertimbangkan struktur yang sekarang. Liga 1 menjadi kompetisi pertama di 5 Liga Eropa. Eropa mengumumkan pengumuman peserta dari 20 tim menjadi 18. Keputusan tersebut berlaku pada musim 2022-2023, di mana akan ada 4 tim yang didegradasi dalam 2 tim promosi. Serie A pada bulan Oktober 2021 lalu dikabarkan sedang menggodok gagasan yang sama. Prosesnya masih berjalan sampai sekarang dan sampai saat ini belum ada keputusan pasti yang telah diambil. Gagasan ini mengundang perhatian Chiellini. Pria berumur 30 tahun tersebut menyuarakan dukungan untuk FIGC untuk mempertimbangkan pemangkasan tim, sebab menurutnya ada beberapa tim yang cuma menghalangi. Ada beberapa tim Serie A yang menghalangi, kami benar-benar harus kembali ke 16 tim. Tapi saya pikir 18 bakalan memungkinkan jika liga lebih kompetitif dan memberi ruang ekstra untuk laga Eropa, ujarnya. Pemangkasan peserta bisa membuat jadwal Serie A lebih longgar dan bisa lebih fokus mengikuti kompetisi Eropa seperti European Super League dan mengundang kontroversi. Chiellini sendiri menyatakan dukungannya untuk ESL. Saya berbicara dengan presiden soal ini selama beberapa tahun. Masa depan sepak bola mungkin menuju pendekatan Eropa dibandingkan dengan laga nasional. Pemain di level Juventus ingin bermain di sana. Kami telah mencapai titik yang sudah tidak bisa dibalik lagi. Institusi, klub, dan pemain harus bertemu untuk mengatur kalender dan menciptakan kompetisi baru guna meluncurkan kembali olahraga ini, kata Chiellini. Di Amerika, yang ahli dalam menyelesaikan hal semacam ini, mereka menciptakan Liga Super dalam setiap olahraga, tutup sang kapten. Juventus berharap dapat cuan dari Newcastle. Newcastle United sekarang menjadi klub sultan. Klub-klub Eropa pun mencoba mendapat cuan dari Spektis, salah satunya adalah Juventus. Juventus dilaporkan, Tuttosport berharap mendapat dana segar dari Newcastle untuk transfer gelandang Andrea Rabiot di bursa transfer Januari nanti. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri kecewa dengan kinerja Rabiot di musim 2020-2021. Pemain asal Prancis itu minim kontribusi saat dimainkan 10 laga di berbagai ajang musim ini. Juve pun siap melepas Rabiot jika mendapat tawaran yang pantas di bursa transfer paruh kedua Januari. Salah satu klub yang kabarnya minat untuk Rabiot adalah Newcastle United. Kabar ketarikan Newcastle membuat Juventus bergairah. Juve berharap Newcastle benar-benar serius dan segera mengajukan penawaran untuk Rabiot. Newcastle diharapkan bersedia mengajukan penawaran menggiurkan untuk Juventus. La Freccia Signora berharap mendapatkan di atas 20 juta euro dari penjualan Rabiot. Dengan dana berlimpah milik investor baru, Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman, Newcastle memang diperkirakan akan belanja besar-besaran tahun depan. Fans Newcastle sudah berharap klubnya bisa jor-joran seperti Manchester City dan Paris Saint-Germain usai membeli investor dari Timur Tengah. Newcastle butuh pemain-pemain baru karena saat ini mereka masih terpuruk di zona degradasi klasemen sementara di Liga Inggris. Kisah Del Piero yang jadi lambang kesetiaan Juventus. Jika mendengar nama Alessandro Del Piero, maka pikiran penikmat sepak bola akan terjun pada Juventus. Hal tersebut adalah suatu tanda kehormatan dan kesetiaan si nyonya tua. Del Piero bisa jadi legenda terhebat bagi para pendukung Juventus. Status itu tak hanya karena penampilannya di lapangan, melainkan juga berkat kesetiaannya. Pemain asal Italia ini hampir menghabiskan seluruh karir sepak bolanya di Juventus. Total 19 tahun lamanya ia berseragam hitam putih kebangsaan warga Turin. Del Piero mengawali karirnya di Padova sebelum bergabung dengan Juventus di tahun 1993. Sejak saat itu, ia menjadi ikon si nyonya tua hingga tahun 2012. Setelah ia merapat ke India dan bergabung dengan Delhi Dynamos,
Sebelumnya akhirnya memutuskan pensiun di awal tahun 2015. Dalam perjalanan karirnya bersama Juventus, ada satu momen di mana Del Piero bisa saja hengkang dan menyelamatkan karirnya yang berada di puncak pada musim 2006-2007. Karena memilih bertahan, Del Piero pun dianggap sebagai lambang kesetiaan Juventus dan menjadi legenda klub asal Turin tersebut. Bagaimana kisahnya? Pada saat Alessandro Del Piero berjuang membela Italia pada Piala Dunia 2006, ada satu kasus besar yang tengah melilit Juventus. Kasus tersebut adalah Calciopoli. Juventus terkena dampaknya setelah dua petingginya Lucasio Boggi dan Antonio Girardot menjadi dalang skandal tersebut. Karenanya, Juventus pun harus menerima gelar Scudetto yang diraihnya pada 2005 dan 2006 dicabut. Parahnya lagi, timnya tua harus terdegradasi ke kasta kedua atau seri B sebagai hukuman lainnya. Terdegradasinya Juventus membuat beberapa bintang ternama seperti Zlatan Ibrahimovic, Fabio Cannavaro, Patrick Vieira, Gianluca Zambrotta, dan Lilian Thuram hengkang dari Juventus. Tapi tak lagi bagi sang kapten, Alessandro Del Piero, yang memilih bertahan bersama Pavel Nedved, David Seguet, Gianluigi Buffon, dan Giorgio Chiellini. Padahal Del Piero saat itu berada di puncak karirnya, usianya baru 31 tahun dan baru membawa Italia menjadi champion Piala Dunia 2006. Klub sekelas Manchester United melalui Sir Alex Ferguson pun pernah mencoba meraihnya untuk meninggalkan Juventus yang terdegradasi kala itu. Tapi, apa jawaban Del Piero? Pria sejati tak akan meninggalkan wanitanya. Kalimat itu menjadi ungkapan bahwa dia tak akan selangkah pun meninggalkan Juventus yang tengah terluka dan terpuruk. Del Piero memilih bertahan di Juventus dan bermain satu musim di Serie B sebelum akhirnya berhasil membawa si Nyonya tua kembali ke Serie A di musim berikutnya. Keputusan bertahan di Turin nyatanya bukanlah pilihan yang sulit kala itu. Del Piero mengaku bertahan karena kebanggaan dan kewajibannya untuk membantu Juventus di tengah terluka. Aaron Ramsey tak akan putus kontrak dengan Juventus. Sang gelandang timnas Wales tak pernah benar-benar memberikan penampilan terbaiknya untuk Bianconeri Neri. Sejak didatangkan secara gratis dari Arsenal pada musim panas 2019 silam, berulang kali Ramsey dikaitkan dengan transfer keluar dari klub raksasa Turin dan belakangan ini, La Gazzetta dello Sport dan Calcio Mercato mempertimbangkan untuk menghentikan kontraknya pada bulan Januari mendatang. Namun demikian, jurnalis Gol Italia Romeo Agresti membantahnya bahwa hal ini tidak menjadi opsi untuk Juventus. Sebab tidak pernah ada pembicaraan mengenai hal ini ketika berbicara dengan agen yang mewakili Ramsey. Pada musim ini, Aaron Ramsey hanya bermain dalam 5 laga di bawah asuhan Massimiliano Allegri, padahal dia merupakan salah satu pemain bergaji termahal di klub dengan menerima 7 juta euro per tahun. Agennya Ramsey juga mendapatkan upah sebesar 2,8 juta euro per tahun sebagai bagian dari kesepakatan pada tahun 2019 silam. Timnya tua ingin berpisah dengannya pada bulan Januari mendatang karena mereka ingin mendatangkan seorang gelandang baru pada musim dingin nanti. Beberapa nama gelandang yang telah dikaitkan dengan Juve saat ini di antara lain adalah Aurel Tchouameni, Axel Witsel, dan Denis Zakaria. Sedangkan potensi destinasi Ramsey di musim dingin nanti termasuk kembali ke Premier League dengan Newcastle United dikabarkan tertarik.